Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairatun dengan NIM 22059155 dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview soal kaji ulang skedul anggaran mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Erli Mulyani SE MSI sebagai bentuk pemenuhan tugas akuntansi manajemen itu sendiri. Nah, baiklah saya langsung saja membahas, soal kaji ulang skedul anggaran pada halaman 408 sampai 410 pada buku Grison edisi 14. Pertama, analisis. Analisis minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Untuk informasi berikut A, produk perusahaan dijual dengan harga 8 US $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Semua penjualan adalah kredit. Pada tabel ini kita lihat anggaran penjualan kuartal tahun kedua di kuartal pertama itu 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, kuartal keempat 50.000. Kita lihat di sini penjualan tertinggi dan terpuncak adalah pada kuartal ketiga di tahun kedua. Pada tahun ketiga, kuartal pertama itu penjualan sebesar 70.000 dan kuartal kedua pada tahun ketiga, anggaran penjualannya sebesar 80.000. Untuk informasi yang kedua, B, penjualan ditagih dengan pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Informasi yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember atau periode akhir dari tahun tersebut, tahun pertama perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Untuk informasi yang D, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Untuk informasi yang E, biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Nah, pada soal ini diminta susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. 1. Anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Langsung saja kita jawab soal kaji ulang pertama. Kita diminta untuk membuatkan anggaran dan skedul perkiraan penjualan perkiraan penerimaan kas. Nah, pada tabel ini kita lihat untuk kuartal tahun kedua itu ada 4 kuartal dan tahun ketiga itu kita gabungkan kuartal 1 dan kuartal 2 karena
250 datangnya dari sini. Penambahan kuartal 1 dan kuartal 2 sebesar 70.000 tambah 80.000, yaitu 250.000. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita membutuhkan informasi harga jual per unit untuk mendapatkan total penjualan. Nah, anggaran penjualan per unit pada tahun kedua di kuartal pertama sebesar 40.000, pada kuartal kedua 60.000, pada kuartal ketiga 100.000, dan pada kuartal keempat 50.000. Dan pada tahun ketiga, kuartal pertama dan kedua kita jumlahkan menjadi 250.000. Harga jual per unit kita peroleh informasi pada informasi A, ini, maaf, ini produk perusahaan dijual dengan harga $8. Nah, harga jual ini kita masukkan ke sini untuk mendapatkan total penjualan. Nah, harga jual per unit itu sama dari kuartal tahun kedua sampai tahun ketiga. Nah, pada kuartal pertama itu total penjualannya 320.000, total kuartal kedua 480.000, kuartal ketiga tahun kedua 800.000, kuartal keempat tahun kedua 400.000, dan kuartal tahun ketiga 2 juta rupiah. Nah, dari sini kita sudah membuat schedule penerimaan kas pada anggaran penjualan. Berdasarkan anggaran penjualan, schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Nah, di sini kita harus memiliki informasi piutang usaha untuk saldo awal. Nah, untuk piutang usaha, kita mendapatkan informasi pada informasi yang B, di mana di sini piutang usaha sebesar 65.000. Nah, untuk mengetahui berapa piutang yang tertagih pada kuartal-kuartal berikutnya, itu penjualan pada kuartal-kuartal berikutnya, kita juga memperoleh informasi persentasenya di informasi yang B ini, 75% pada kuartal terjadinya dan 25% pada kuartal berikutnya. Nah, untuk piutang usaha yang telah kita peroleh informasinya itu sebesar 65.000 pada akhir periode sebelumnya, dan ini akan dijadikan sebagai piutang usaha pada awal periode. Nah, 60.000. Dan untuk tahun ketiga sama juga, kita menggunakan 60.000 karena ini sudah menjadi ketetapannya. Untuk penjualan kuartal pertama, kita memperoleh 320.000 dari tabel sebelumnya, kita kalikan dengan 75% pada kuartal pertama menghasilkan 240, dan 320.000 dikali 25% pada kuartal kedua sebesar 80.000. Dan ini kita tetap menggunakan karena menggunakan 320.000 karena pada bulan berikutnya kita belum mengetahui berapa penjualannya. Nah, untuk penjualan kuartal kedua 480.000 dikali 75% pada kuartal kedua 360.000, dan 480.000 dikali 25% pada kuartal ketiga 120.000. Jumlahnya 480.000. Penjualan kuartal ketiga, 800.000 dikali 75%, 600.000, 800.000 dikali 25%, 200.000, jumlahnya 800.000. Penjualan kuartal keempat, 400.000 dikali 75%, karena ini pada tahun berikutnya kita belum mengetahui, maka ini hanya dipakai persentase saat terjadi penjualan saja. Dapat hasil pada tahun kuartal keempat 300.000 dan totalnya 300.000. Total penerimaan kas pada kuartal pertama 350.000 dengan cara menjumlahkan kolom ini sampai ke bawah semuanya ditambahkan menjadi 305.000. Kuartal kedua 440.000, kuartal ketiga 720.000, dan kuartal keempat 500.000. Sedangkan untuk kuartal tahun ketiga jumlahnya 1.965. Nah, berikutnya kita akan menjawab pertanyaan anggaran penjualan dalam unit anggaran produksi disusun sebagai berikut. Nah, sebelumnya di sini ada
kata anggaran produksi. Sebenarnya apa sih anggaran produksi tersebut? Anggaran produksi tersebut menurut buku Grison halaman 392 edisi Bahasa Indonesia yang edisi 14 dalam translate Bahasa Indonesianya, anggaran produksi atau production budget menampilkan jumlah unit yang harus diproduksi selama setiap periode anggaran untuk memenuhi rencana penjualan dan juga untuk menghasilkan persediaan akhir yang diinginkan. Jadi, untuk menghasilkan persediaan akhir yang diinginkan atau yang kita butuhkan, kita menggunakan anggaran produksi ini. Di mana untuk mendapatkan anggaran produksi ini pada tabel terakhir ini, kita membutuhkan informasi anggaran penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, total kebutuhan, dan dikurangi persediaan awal barang jadi. Ini untuk informasi anggaran penjualan per unit ini kita udah peroleh pada informasi A yang tadi. Nah, untuk ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Untuk persediaan barang jadi yang diinginkan ini, kita memperoleh informasinya dari informasi yang C ini. Di mana 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Berarti 30% dari 60.000 adalah 18.000, 30% dari 100.000 adalah 30.000, dan 30% dari 15.000 adalah 50.000 adalah 15.000, 30% dari 70.000 adalah 21.000, dan 30% dari 80.000 adalah 24.000. Nah, di sini kosong karena pada kuartal berikutnya kita belum mengetahui berapa anggaran penjualannya. Jadi kita belum mengetahui berapa persediaan akhir barang yang kita inginkan. Nah, total kebutuhan kita akan menjumlahkan anggaran dengan persediaan akhir yang kita inginkan. Total pada kuartal pertama 58.000, pada kuartal kedua 90.000, kuartal ketiga 15.000, dan kuartal keempat 71.000. Sedangkan untuk tahun yang telah dijumlahkan itu sebesar 271.000, dan kuartal pertama tahun ketiga 94.000. Nah, berikutnya kita akan mengurangi persediaan awal barang jadi. Di sini, untuk mengetahui persediaan awal barang jadi untuk kuartal pertama ini, kita peroleh juga informasinya dari informasi yang C juga. Di mana di sini dikatakan, pada tanggal 31 Desember tahun pertama, persediaan memiliki 12.000 unit. Nah, di sini kita tuliskan 12.000 unit. Nah, atau juga bisa kita dapatkan dari mengali 30% dari 40.000, 30% dari 60.000 dapat 18.000, atau 30% dari 30.000, 100.000 dapat 30.000, dan 30% dari 50.000. Begitu seterusnya sampai 30% dari 70.000. Nah, kita akan mengurangi untuk mendapatkan produksi yang dibutuhkan. Sehingga untuk kuartal pertama didapatkan 46.000, kuartal kedua 72.000, kuartal ketiga 85.000, kuartal keempat 56.000, kuartal tahun yang digabungkan 259.000, dan kuartal 1 tahun ketiga 73.000. Nah, berikutnya kita akan mencari anggaran bahan baku yang perlu dibeli berdasarkan anggaran produksi sebelumnya pada soal nomor 2. Nah, anggaran penjualan kita masih memerlukan anggaran penjualan unit yang ada pada informasi A, membutuhkan bahan baku yang diperlukan per unit. Ini kita lihat pada informasi yang D ini dibutuhkan 5 pon. Jadi kita akan mengalihkannya menjadi 5 pon karena harga unit tersebut baru harga unit saja. Nah, ini kita mengalihkan semuanya dalam bentuk pon. Itu telah kita lihat tadi, informasinya kita peroleh pada informasi D. Nah, untuk anggaran penjualan ini kita menggunakan tabel terakhir dari anggaran produksi ini, dari sini sampai ke sini. Nah, didapatkan setelah kebutuhan produksinya dalam bentuk pon itu, di kuartal pertama 230, di kuartal kedua 360, di kuartal ketiga 425, di kuartal keempat 280,
di tahun yang digabungkan 1.295 dan kuartal tahun ketiga itu 365 di tahun pertama. Nah, ditambah persediaan awal bahan baku. Nah, persediaan awal bahan baku kita memperoleh informasi dari sini. 10% dari kebutuhan produksi penjualan berikutnya. Nah, kita kali 10% dari penjualan kuartal berikutnya. Nah, di sini kita lihat 30%, 30 maaf 10% dari, penjualan, kuartal berikutnya. 10% dari, 72.000 maaf. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwasannya, eee 36% ini kita peroleh dari, 10% dikali dengan 72.000, 10% dikali dengan 85.000, 70% dikali 56.000, dapat 25.000 dan 10% dari, 73.000 dimasukkan pada tahun keempat dan tahun yang digabungkan. Nah, jadi total kebutuhannya kita akan mengukurangkan ini dengan ini, kebutuhan produksi dengan persediaan awal bahan baku. Nah, persediaan awal bahan baku, eee, maaf sebelumnya, untuk persediaan awal bahan baku, kita menggunakan ini, 10% ini ya. Nah, didapatkan hasilnya kebutuhan, bahan yang akan dibeli itu 266.000 pada kuartal pertama, 405.500 pada kuartal kedua, 453 pada kuartal ketiga, dan 316.500 pada kuartal keempat, serta 1.331.500 pada tahun yang digabungkan. Lalu dikurangi persediaan awal bahan baku. Ini kita peroleh informasinya dari 10% kita kalikan dengan kebutuhan produksi. Berarti ini nih, tadi untuk ini kita kalikan 10% dengan kebutuhan produksi. Dapatlah hasil ini dan sampai, seterusnya. Nah, untuk, mendapatkan bahan baku yang akan dibeli, kita akan mengurangi terlebih dahulu dengan persentase persediaan awal bahan baku yang dikalikan dengan kebutuhan produksi. Nah, di sini kita kalikan 10% dikali 230 jadi 23.000, begitu seterusnya sampai terakhir. Mengapa di sini kita menggunakan 23.000 lagi? Karena kita menggunakan periode awal lagi dari tahun sebelumnya. Nah, berapa bahan baku yang akan dibeli untuk kuartal pertama, berjumlah 243.000, tahun kuartal kedua 366.500, kuartal ketiga 410.500, kuartal keempat 288.500, dan kuartal tahun yang digabungkan 1.308.500. Nah, untuk biaya bahan mentah per pon itu sudah diketahui pada soal. Nah, 0,80 ini kita ketahui dari informasi yang ini, per pon katanya, bahan baku per pon. Nah, kita kalikan, semuanya kita kalikan, dapat hasilnya saat pada kuartal pertama 194.400, pada kuartal kedua 293.200, pada kuartal ketiga 328.400, pada kuartal keempat 230.800, dan pada kuartal tahun yang digabungkan 1.046.800. Mengapa ini kosong? Karena pada kuartal berikutnya belum diketahui berapa anggaran penjualan per unit dan juga berapa kebutuhan produksi yang dibutuhkan. Sehingga kita belum dapat melanjutkannya sampai ke bawah. Selanjutnya berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Untuk memperoleh perkiraan pengeluaran kas, kita membutuhkan informasi utang usaha, pembelian kuartal pertama persentasenya, pembelian kuartal kedua, pembelian kuartal ketiga beserta persentasenya, dan pembelian kuartal keempat. Nah, utang usaha dan persentase-persentase ini kita peroleh juga dari informasi yang di mana katanya, untuk utang usaha itu sebesar 81.500 untuk setiap
kuartal pertama di tahun, tersebut dan 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Mari kita bedah. Nah, untuk, ini utang usaha, sudah diketahui 81.500 sama di tahun, di kuartal berikutnya di tahun berikutnya. Nah, untuk pembelian kuartal pertama, kita memperoleh informasi 194 ini dari informasi sebelumnya, yang ini. Kita memperoleh informasi dari sini, kita kalikan 60% di kuartal pertama, hasilnya 116.640 dan, 109 dan dikalikan 40% pada kuartal kedua, hasilnya 77.760. Di total jadi 194.400. Pada pembelian kuartal kedua, 293.200 dikali 60% pada kuartal kedua, itu 175.920 dan pada kuartal berikutnya dikali 40% mendapatkan hasil 117.280 sehingga totalnya 293.200. Pembelian kuartal ketiga sebesar 328.400 dikali 600 saat terjadinya mendapatkan hasil 197.40 rupiah dikali 40% pada kuartal berikutnya 131.360 sehingga di total 328.400. Pada kuartal keempat ini kita tidak mengetahui berapa pembelian atau penjualan pada kuartal berikutnya sehingga kita hanya mengalihkan dengan persentase saat terjadinya saja. Sebesar 230.800 dikali 60% sebagai persentase saat terjadinya menghasilkan pada kuartal keempat ini 138.480 sehingga totalnya 138.480. Kita jumlahkan kolom kuartal pertama sebesar untuk mendapatkan pengeluaran kas sebesar 198.140, kuartal kedua 253.680, kuartal ketiga 314.320, kuartal keempat 269.840, dan kuartal ke dan untuk tahun yang total akhirnya yaitu pengeluaran kas sebesar 1.035.980. Baiklah, sekian, review soal kaji ulang untuk skedul anggaran pada akuntansi manajemen ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.